بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في كتاب الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dalam room ya, dalam rangka mengkaji di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar. Harapannya agar kita mengetahuinya, agar kita tidak meremehkannya, dan kemudian agar kita menghindarinya sebisa yang kita, semampu kita ya. Artinya menghindarinya sama sekali. Karena dosa besar ini sangat mengancam diri kita ya dalam kehidupan di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siksa yang pedih untuk dosa-dosa besar ini, dan siksa yang barangkali tidak terbayangkan oleh kita saat ini. Kita saat ini masih bisa berjalan ke sana kemari, ya, masih merasakan lapang meskipun dunia ini sebetulnya eh, kehidupan yang terbatas, ya. Tapi di neraka, ya, naudzubillah min dzalik, itu kehidupan yang terus menerus, ya, tidak ada batas. Nah, apalagi kalau non Muslim ya, atau dia tidak beriman, maka dia akan kekal di dalamnya dalam situasi atau kondisi yang sangat sempit, yang desak-desakan, ya, yang himpit-himpitan. Jadi jangan dibayangkan di neraka itu seperti di penjara yang longgar begitu ya, tidak. Tapi di sana sangat sempit, sangat desak-desakan, ya, dengan penuh siksa, penuh kesibukan, ya, dan terus berputar dalam siksaan, ya, dan tidak ada istirahat, tidak ada jeda. Jadi siksaan itu tidak ada jeda. Dan siksaan itu sudah mulai dirasakan oleh penghuni neraka itu sejak saat di kehidupan padang mahsyar. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan ya, ketika di padang mahsyar itu orang-orang berkumpul dan orang-orang kafir dan juga ahli maksiat itu kemudian uh, uljima itu hidungnya itu seperti dikekang, tapi bukan oleh tali kekang. Oleh apa? Al-araq. Al-araq itu adalah keringat. Artinya apa? Artinya keringatnya itu tinggi, ya. Artinya tenggelam di dalam keringat. Hingga keringatnya ini masuk ke dalam hidung hingga tidak bisa bernafas, gitu gambarannya. Sampai-sampai mereka mengatakan, Rabbi arihni ya walau ilanna. Ya Allah, ringankanlah kondisi kami ini, kata mereka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ringankanlah keadaan kami yang keringatnya sampai masuk ke dalam hidung tidak bisa bernapas. Walau ilanar, meskipun itu dengan masuk ke dalam neraka. Ya, dibayangkannya bahwa di neraka itu lebih ringan daripada itu. Namun ternyata di neraka itu lebih tidak mengenakkan. Begitu juga kondisi di neraka. Kenapa penghuni neraka itu selalu berputar? Ya, itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman, ya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah neraka jahanam yang telah didustakan oleh orang-orang kafir, ya. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, yang mereka terus berputar antara neraka itu dengan
air atau cairan yang sangat panas yang menjadi minuman dan juga makanan mereka. Yang mereka terus berputar untuk mencari kondisi redanya adab, tapi mereka tidak juga mendapatkan itu. Justru yang didapatkan adalah siksa yang semakin berat ya dirasakan. Sehingga naudzubillahi min dzalik, kita jangan sampai bercita-cita ya dengan barangkali bermaksiat yang nanti kan mampir saja di neraka. Tidak begitu. Ya, jangan sampai bercita-cita demikian karena sungguh tidak akan kuat di neraka itu, dan dengan cita-cita semacam itu justru itu adalah bentuk dari meremehkan, dan itu termasuk dosa besar itu sendiri. Jadi di antara dosa besar itu ada yang dari sikap. Jadi sebetulnya dosa ini tidak termasuk dosa besar, tapi karena sikap ya itu kemudian menjadikan sikap itulah yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai dosa besar. Contoh apa? Contoh tidak berkerudung misalkan kalau kalangan ibu-ibu atau kaum hawa ya. Nah, tidak berkerudung itu kalau ansih itu saja, tidak berkerudung itu saja, dan terjadi sekali atau jarang-jarang begitu ya. Nah, itu dosa bukan dosa besar. Ya. Tapi kalau dibarengi dengan sikap meremehkan, gak apa-apalah begitu ya. Atau bahkan sikap bahwa itu bukanlah kewajiban. Nah, ini menjadi dosa besar itu sendiri, bahkan bisa mengeluarkan dari keislaman karena mengingkari kewajiban yang dalilnya qat'i. Ya. Kerudung ini atau menutup aurat ya. Dalam hal ini adalah aurat wanita, termasuk juga menutup aurat laki-laki. Ini dalil-dalilnya sangat banyak dan sangat kuat sehingga kalau diingkari itu sangat berpotensi untuk keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu gambaran bagaimana kita harus menjaga diri kita dari api neraka ya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa saja yang dapat menyebabkan kita, menyeret kita, menjerumuskan kita kepada api neraka. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan berikutnya kita masuk ke dalam Al-Kabiratus Sabi'ah kalau tidak salah ya. Kemarin tentang puasa ya. Berikutnya adalah fitarkil haji ma'al qudrati alaihi. yakni meninggalkan ibadah haji sementara dia mampu untuk menunaikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Al-Musannif Al-Imam Az-Zahabi yang membukanya dengan sebuah ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang tadi kami baca surat Ali Imran ayat 97. Apa artinya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak dan itu merupakan kewajiban bagi manusia, yaitu apa? Hajjul baiti, yaitu agar manusia ini melakukan haji ya, melakukan atau menunaikan haji. Man istata'a ilaihi sabila, ya terkhusus ini kewajiban bagi siapa saja yang memiliki istita'ah atau kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, itu dari ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ini sangat jelas ya menunjukkan kewajiban haji meskipun tidak ada kata kutiba atau diwajibkan ya, furido atau kutiba diwajibkan. Tidak ada kata begitu, tapi ada lafadz yang artinya mewajibkan, yaitu ala. Walillahi 'alan nasi. Jadi lafadz ala itu dalam bahasa Arab itu artinya bisa berarti diwajibkan ya. Sesuatu yang membebani. Sesuatu yang membebani. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah juga disebutkan zakatul fitri ala kulli insanin. Bahwasanya zakat fitrah itu ya ala di situ
jangan diartikan di atas, tapi kewajiban. Zakat fitrah itu merupakan kewajiban atas setiap manusia. Ala kulli insanin au ala kulli muslimin. Baik, itu contoh penggunaan lafaz ala. Nah, sedangkan dalam Al-Quran ini tadi, itu surat Ali Imran ayat 97 tadi, menggunakan lafaz ala juga. Walillahi 'alan nasi. Jadi, hak Allah untuk mewajibkan atas manusia, ya, dan ini adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Apa itu? Hajjul baiti, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya, ini ketepaan juga kita ini saat-saat musim haji ya, dan juga menjelang eh, Idul Adha. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam hadis Nabi ya, nanti terkait istita'ah ya, terkait istita'ah ini akan kita jelaskan nanti ya. Berikutnya dalam hadis Nabi disebutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan." Barang siapa yang memiliki bekal ya, wa rahilatan, dan kendaraan ya. Rahilatan itu kalau dulu diartikan tunggangan ya, tapi kita artikan sekarang kendaraan. Tubelighuhu hajja baitillahil haram, yang bisa mengantarkannya untuk berhaji ke rumah Allah atau Masjidil Haram. Walam yahujja, akan tapi dia tidak juga berangkat haji. Ya, tadi barang siapa yang memiliki bekal dan memiliki tunggangan untuk melaksanakan haji yang bisa mengantarkan untuk berhaji ke rumah Allah, akan tapi dia tidak juga berhaji, ya, fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, maka silahkan pilih, kata Rasulullah di sini, mau mati sebagai Yahudi atau mau mati sebagai Nasrani. Nah, ini adalah eh, apa? Wa'id ya. Wa'id itu ancaman. Ancaman yang sangat keras, yang sangat besar. Karena ancamannya kalau orang tidak berangkat haji, itu diancam mau mati sebagai orang Yahudi atau mati sebagai orang Nasrani, silahkan. Artinya apa? Artinya dihukumi keluar dari Islam. Nah, namun ada tafsil tentunya ya. Ada tafsil itu perincian, ya, perincian. Tidak semata-mata tidak pergi haji langsung dihukumi kafir. Tapi perinciannya adalah ketika itu disertai keyakinan atau disertai maksud menyengaja dengan berkeyakinan bahwa haji itu tidak wajib. Maka yang demikian ini jatuh kepada kekafiran. Karena dalilnya haji itu qat'i, sebagaimana tadi disebutkan, yaitu ayat Al-Quran yang sharih. Sharih itu gamblang, jelas, ya, tidak multi tafsir. Ya, ayat tadi itu surat Ali Imran 97 itu tadi jelas-jelas mewajibkan haji, bukan mewajibkan yang lain, dan tidak bisa ditafsirkan yang lain. Para ulama juga sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Dan juga diperkuat oleh hadis-hadis yang lain, misalkan hadis Bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 fondasi. Apa diantaranya? Hajjul Bait, ya, yaitu diantaranya adalah Hajjul Bait, yakni berhaji ke Baitullah Al-Haram. Nah, jadi orang yang tidak melaksanakan haji dengan anggapan haji itu tidak wajib ya bagi dirinya, maka dia bisa keluar dari Islam dan silahkan pilih mati sebagai Nasrani atau sebagai Yahudi. Nah, tapi bagi orang yang meninggalkan haji padahal dia tahu itu wajib dan masih meyakini bahwa itu adalah kewajiban, maka tentu dia mati dalam keadaan berdosa besar ya. Wa dzalika li'anna Allah Ta'ala yaqul walillahi
'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan dilanjutkan di dalam penjelasannya itu, hal itu dikarenakan Allah berfirman, ayat tadi itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, ya, dan yang itu merupakan kewajiban bagi manusia untuk berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mampu. Nah, itu eh, lalu kemudian bagaimana ukuran mampu, ya? Bagaimana ukuran mampu? Nah, dijelaskan di hadis tadi itu, man malaka zadan wa rahilatan. Jadi barang siapa yang memiliki bekal, ya, warahilatan dan tunggangan. Nah, ini eh, saat itu, ya, di masa Rasulullah, untuk berangkat haji ya harus ada bekal, harus ada tunggangan. Nah, untuk saat ini tentu banyak sekali wasilah. Wasilah itu artinya hal-hal yang bisa mengantarkan ke sana, ya. Dan itu banyak sekali, ya. Bukan cuma dua hal ini barangkali, karena nanti banyak yang diurus, ya, termasuk urus paspor, visa, dan lain sebagainya. Nah, dan juga kendaraannya sekarang ini bukan kendaraan pribadi, ya, bukan berupa kuda atau unta kan begitu. Sehingga rahilatan di sini tidak eh, bermakna bahwa punya kendaraan yang akan dinaiki ke sana begitu, tapi bisa berarti memiliki biaya, ya, biaya yang itu bisa membayar atau membiayai perjalanan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa punya bekal, bekal di sini juga bisa berarti biaya hidup selama menunaikan ibadah haji, dan juga punya kemampuan untuk membiayai perjalanan ke Baitullah, dan termasuk apa saja yang terkait dengan itu, ya, maka menjadi kewajiban bagi dia. Nah, secara fikih kemudian ada tambahan di situ, ada apa tambahannya? Tambahannya adalah terkait kewajiban orang yang berangkat haji. Jika yang berangkat haji ini adalah wanita, ya, maka harus disertai mahram, kan begitu. Dan kemudian bagaimana jika tidak ada biaya untuk memberangkatkan mahram, tapi biayanya hanya cukup untuk memberangkatkan diri sendiri? Maka saat itu masih belum wajib, ya, masih belum wajib. Lalu kemudian terkait apabila yang berangkat itu laki-laki. Kalau yang berangkat laki-laki, maka ada kewajiban lain jika dia adalah kepala rumah tangga, maka selain dia punya bekal untuk hidupnya selama perjalanan haji, dia juga harus bisa menjamin keluarganya yang ditinggal selama perjalanan menunaikan ibadah haji. Yaitu menjamin apa? Tiga kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tidak boleh terlantar, ya, harus ada papan selama selama ditinggal itu, dan harus terpenuhi kebutuhan logistiknya, makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya punya bekal untuk dirinya sendiri, tapi juga ada tanggungan, ya. Itu apabila dia sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau dia itu bujang misalkan, yang belum punya tanggungan, juga tidak menanggung orang tuanya, misal karena sudah wafat misalkan, juga tidak menanggung saudara-saudaranya, karena memang dia anak tunggal misalkan, atau saudaranya sudah ditanggung orang, punya saudari dan sudah dinikahi oleh orang, sehingga bukan menjadi tanggungannya. Nah, sehingga kemudian eh, dia seorang laki-laki misalkan, ya dia cukup, ya, dikatakan mampu ketika punya perbekalan atau kemampuan untuk membiayai kebutuhan selama berangkat haji.
Tidak ada tanggungan untuk menjamin siapa yang ditinggal di negerinya. Nah, jadi itu di antara istita'ah ya. Selain juga istita'ah pula adalah kondisi fisik ya. Ketika dia memiliki kondisi fisik yang mampu ya, mampu untuk melaksanakan eh, eh, aktivitas yang memang dibutuhkan saat yang dilakukan saat manasik haji atau saat eh, melaksanakan atau melangsungkan ibadah haji tersebut. Jadi begitu saja terkait haji ini, tidak banyak juga tidak panjang lebar beliau menjelaskannya. Ya, barang siapa yang mampu harus harus menyiapkan itu. Nah, untuk konteks saat ini bagaimana? Karena saat ini punya kemampuan tidak langsung berangkat, harus mengantri. Ya ketika dia punya kemampuan itu, ya harus melakukan hal-hal yang bisa menjadi wasilah berangkat haji. Karena kalau wasilahnya itu dengan mendaftar, yang mendaftar itu ya harus dilakukan. Nah, karena wasilah itu hukumnya mengikuti hukum tujuan. Lil wasaili hukmul maqasid, di dalam kaidahnya begitu. Bahwasanya wasilah itu hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Jika tujuannya adalah berangkat haji dan itu wajib, ya, maka wasilah yang dibutuhkan untuk atau dalam rangka berangkat haji itu hukumnya wajib untuk dia penuhi. Nah, ini terkait orang yang sudah mampu. Tapi terkait orang yang belum mampu, ya, akan tapi dia punya cita-cita berhaji, lalu kemudian dia menabung dan lain sebagainya, ya. Apakah ter apakah diterima sebagai kewajiban? Ya, tentu diterima sebagai amal kewajiban, ya, pahalanya. Tapi hal tersebut belum wajib dalam artian saat dalam proses dia mengumpulkan atau menabung untuk berangkat haji. Jadi kan ada orang-orang itu yang secara normal ya, dirinya tidak mampu untuk berangkat haji, tapi dia bertekad dengan menabung ya, dengan menabung sedikit demi sedikit harta dikumpulkan untuk dalam rangka berangkat haji, berapa tahun berikutnya begitu. Nah, maka akan ya diterima sah sebagai amalan dan pahalanya adalah pahala kewajiban. Karena termasuk haji ini termasuk kewajiban jika dia melakukan itu. Termasuk juga umrah. Jadi umrah itu dalam mazhab Syafi'i ini termasuk kewajiban. Jadi kalau berangkat mampunya berangkat umrah, ya berangkat umrah dulu tidak masalah. Kalau nanti mampunya berangkat haji, ya artinya biayanya tidak ada kalau untuk umrah, tapi sudah didaftarkan untuk haji misalkan, ya ditunggu untuk berangkat haji. Nah, nanti bisa sekaligus umrah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait eh, wasilah ya. Jadi wasilah ini harus dilakukan ketika itu mengantarkan pada kewajiban ya. Berdasarkan kaidah tadi, lil wasaili hukmul maqasid. Jadi ini kaidah sangat penting sekali untuk dipahami ya. Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi wasilah itu hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Jika tujuannya wajib, maka wasilah ini menjadi wajib. Jika tujuannya haram, maka wasilahnya menjadi haram. Jika tujuannya sunnah, maka wasilahnya menjadi sunnah. Nah, beberapa hari lalu kami ada WA atau pesan yang masuk ya, bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya membikinkan, dia kerjanya di percetakan ya, membikinkan suatu eh, desain begitu ya untuk dicetak, sedangkan hasil hasil desainnya itu nanti untuk kemungkaran.
ya, hasil cetakannya nanti dia tahu, ya, itu pasti akan untuk kemungkaran. Ya. Apakah boleh? Padahal jasa yang dia sediakan ya jasa mendesain dan mencetak saja. Tidak termasuk untuk apa nanti dia lepas tidak ada tanggung jawab di situ. Apakah itu masih terkategori tidak boleh? Nah, pertanyaannya begitu. Kemudian saya jelaskan, kalau kita mengetahui tujuannya, ya, kita mengetahui tujuannya, maka hal tersebut kita pahami sebagai wasilah, wasilah kepada tujuan tersebut. Jika tujuannya itu haram, maka wasilah ini menjadi haram kalau kita tahu tujuannya. Kecuali kalau Anda tidak tahu tujuannya, maka akad tersebut, akad ijarah tersebut boleh-boleh saja dilangsungkan. Contoh, Anda misalkan berprofesi sebagai penjual pisau, ya, di pisau dapur gitu ya. Nah, jika ada orang yang membeli, ya, ya silahkan dijual kepada orang tersebut, ya, tanpa ragu-ragu. Dan kita tidak tahu, ya, orang yang membeli tadi itu tujuannya membeli pisau tadi untuk apa? Apakah untuk memotong eh, bumbu-bumbu atau masak begitu ya? Ataukah untuk kejahatan, untuk membunuh atau melukai orang? Kita tidak tahu dan tidak ada kewajiban untuk mencari tahu. Ini pembeli itu kan macam-macam dan semuanya bisa digunakan untuk kejahatan. Beli sepeda motor bisa juga untuk dilakukan untuk kejahatan. Ya, beli pisau bisa digunakan untuk kejahatan. Beli apa saja bisa digunakan untuk kejahatan. Akan tapi ketika itu belum tahu, ya, belum ada indikasi yang mengarah ke sana, ya, belum ada ghalabatuz dzan, ya, dugaan kuat untuk mengarah ke sana, maka dihukumi tidak ada dulu. Ya, artinya dihukumi tidak tahu. Sehingga kemudian boleh melangsungkan jual beli pisau tadi itu. Ya, terlepas dari dia mau menggunakan pisau itu untuk apa. Nah, karena tidak tahu maksudnya, maka tidak berlaku kaidah tadi itu. Ya. Adapun apabila kita tahu maksudnya, bahwa orang itu membeli pisau ini untuk apa, ya, dan kita tahu tujuannya untuk apa, maka menjadi haram hukumnya. Yang asalnya tadi beli pisau kalau tidak tahu tujuannya itu mubah, ya. Kalau tahu tujuannya dan tujuannya melukai orang, ya, maka menjadi haram, ya, karena tujuan tersebut haram, gitu ya, dan transaksi, ya, yang asalnya mubah itu menjadi wasilah kepada keharaman. Nah, wasilah itu hukumnya mengikuti tujuan. Kalau tujuannya haram, yang menjadi wasilah yaitu jual beli pisaunya tadi itu juga ikut haram. Nah, begitu eh, penjelasan saya waktu itu. Ketika ditanya tentang tadi itu mencetak sesuatu dan sesuatu itu ghalabatudzannya itu digunakan untuk keharaman. Ya, jawaban saya begitu. Ya, ini ketika kita tahu dan tidak harus tahu secara pasti, tapi secara dugaan kuat, ya, itu tahu bahwa itu akan digunakan untuk keharaman, maka boleh bagi kita untuk menolak. Ya. Bukan boleh lagi, tapi wajib. Karena kita tahu hukumnya, ya, wasilah ini menjadi, jual beli ini menjadi wasilah bagi keharaman. Sehingga kemudian menjadi haram. Baik, begitu ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga wasilah apapun yang kemudian dalam rangka menyempurnakan kewajiban itu, maka menjadi wajib hukumnya. Jadi ketika orang itu sudah mampu, nah,
untuk berangkat itu harus apa saja disiapkan, nah, itu menjadi